Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 6 Juni, Pekan Biasa yang ke-9. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kebaikan-Mu senantiasa Kau nyatakan kepada kami. Mampukanlah kami menjadi pewarta kebaikan-Mu dengan kata dan perbuatan. Semoga kami senantiasa mewartakan karya belas kasih-Mu dalam hidup kami setiap hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam pengajarannya hari ini, Yesus menunjukkan kebiasaan ahli-ahli Taurat. Yesus memberikan pengajaran apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Dengan kata lain, apa yang nampak tidak selalu mencerminkan apa yang seharusnya kita lakukan. Mengetahui dan menghafal doa-doa supaya dilihat orang, atau melakukannya karena kebanggaan dan pujian, tidak menjamin pribadi menjadi insan-insan Allah. Yesus tidak menyalahkan kemurahan hati orang-orang kaya, juga orang-orang yang berdoa. Namun ia mau mengajarkan kepada para murid-Nya akan keutamaan hidup iman, bukan merasa puas dengan apa yang nampak. Saudari-saudaraku yang terkasih, janda miskin memberikan teladan imannya, ditunjukkan dalam tindakan kasih. Ia memberikan persembahan tanpa diketahui oleh orang. Bahkan tidak mustahil ia tidak makan agar dapat memberi persembahan kepada Allah. Kasih yang ia tunjukkan itu murni dan cuma-cuma, melalui penyangkalan diri, meskipun jumlahnya kecil daripada uang persembahan
orang-orang kaya. Namun Yesus menunjukkan nilai berharga dari sikap janda yang miskin itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kurban-kurban kecil yang kita persembahkan terus-menerus untuk sesama akan menjadi kebajikan dan kekuatan dalam hidup iman kita. Kebajikan ini menguatkan dan menyiapkan kita untuk memilih kasih yang lebih besar lagi, seperti melepaskan pengampunan bagi orang yang pernah melukai kita. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita membiarkan diri dibimbing oleh Allah dan mohon agar Tuhan mengubah hati kita supaya selaras dengan hati-Nya. Kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuang berkah agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, agar hayat raga yang lemah akan mampu menjunjung bakti. Kami datang sepenuh hati, altar Tuhan muara langkah, satu padu iman di dada, bersama meluhurkan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.